Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam Yesus Kristus, aku cintai. Bagaimana hari-hari ini? Apa kabar di bawah pandemi Corona-19 seperti ini? Kita dapat mengalami banyak keterbatasan. Tidak bisa pergi kemana-mana dengan bebas. Tidak punya apa-apa, tidak melakukan banyak hal. Tetapi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengalami berkat dari apa yang ada di dalam firman Tuhan dengan berlimpah-limpah. Hiduplah seminggu dengan firman Tuhan yang kita dengar, dan sepanjang seumur hidup kita di dunia ini. Hari ini tema adalah transformasi hidup. Hari ini mari kita lihat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Pokoknya begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan mengikuti dunia, tetapi alami perubahan dalam hidup dan mencari kehendak Tuhan yang baik, sempurna, dan menyenangkan hati Tuhan. Mari membedakan kehendak Tuhan. Hari ini di dalam nas kita ada timbul satu ayat, satu kata, yaitu transformasi. Dalam bahasa Indonesia, kata yang dipakai ialah perubahan. Tetapi secara dasarnya dari kata asli atau Inggris, kata transformasi itu dipakai. Ada perbedaan antara transformasi dan perubahan. Transformasi itu menyentuh masalah dasar dan arah, dan juga kekal atau tidak kekal. Misalkan begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, perubahan. Kalau kita mempunyai mobil, mesinnya udah lama, banyak bagian lemah. Kali ini terjadinya sebagian rusak. Kita bisa ganti sebagian yang rusak. Tapi itu bukan solusi yang sempurna. Memang berubah. Sekarang bisa mobil berjalan. Tetapi itu bukan solusi yang total, sempurna. Kita merasakan sebentar lagi akan ada bagian yang rusak lagi. Karena itu kita mencari solusi yang sempurna, yaitu kita ganti mesin. Nah, kita tetap berjalan ke satu arah. Di situ ada masalah, kita menyentuh masalah, mengatasi masalah. Jadi dalam hidup kita ada perubahan. Tapi sebentar lagi, berjalan lagi, kita akan mengalami masalah lagi. Jadi masalah diatasi dalam hidup kita, terjadinya perubahan. Tetapi transformasi belum terjadi. Karena itu terus-menerus kita akan mengalami masalah. Kadang-kadang dapat mengatasi masalah, dirubah, tetapi sebentar lagi kita akan mengalami masalah yang sama. Dan juga kita mengalami masalah
menyentuh masalah, mengatasi masalah, tapi perubahan itu tidak selama-lamanya. Sementara waktu bisa berubah, tetapi tidak sempurna. Tidak sampai akar-akarnya masalah itu disentuh dan diselesaikan. Karena itu bagi kita perlunya bukan perubahan, tetapi perlu transformasi. Di dunia kita bisa menghadapi masalah, kebanyakan bisa mengatasi dengan uang. Dulu tidak punya uang, tetapi sekarang saya punya banyak uang. Oleh karena itu kita dapat memiliki rumah yang lebih besar. Di dalam hidup kita terjadinya perubahan. Dulu tidak ada rumah, sekarang ada rumah, masih kecil, masih sempit, tapi sebentar lagi ada lebih banyak uang, saya bisa memiliki rumah yang lebih besar. Memang di dalam hidup kita terjadinya perubahan. Tapi solusi atau perubahan itu tidak kekal. Sebentar lagi kita akan mengeluh lagi. Oh, rumah saya terlalu kecil. Kita pindah ke rumah yang lebih besar. Sebentar lagi kita akan mengaku lagi, oh rumah saya masih kecil. Seperti itu. Memang terjadinya perubahan, tetapi perubahan tidak selama-lamanya, hanya sementara. Karena itu sebentar lagi kita akan mengeluh lagi. Oleh karena itu, kita perlu perubahan yang bernama transformasi. Secara dasarnya berubah total sampai akar-akarnya. Sebenarnya kita memiliki transformasi yang luar biasa. Yaitu dulu dunia menguasai kita. Tapi itu terjadinya berubah. Sekarang Tuhan Yesus menguasai. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah pemilik bagi kita. Secara total, Tuhan kita bukan lagi dunia, tetapi sekarang Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Secara total terjadinya perubahan, yaitu transformasi. Dulu kita menuju kepada neraka. Sekarang kita menuju kepada surga. Secara total jalan kita udah dirubah. Terjadinya transformasi di dalam hidup kita. Kadang-kadang ke neraka, kadang-kadang ke surga, tidak. Transformasi. Tidak sementara. Tapi secara total jalan kita dirubah. Yaitu transformasi terjadinya di dalam kita. Pokoknya begini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, uang itu penting di dunia, tetapi tidak sempurna. Karena itu uang bisa mengubah kita, tapi tidak sempurna. Perubahan kita yang kita alami karena uang. Tetapi Tuhan kita sempurna. Dia mengubah kita, jadi perubahan kita total, sempurna, selamanya. Karena itu apa yang terjadi di dalam kita itu bukan perubahan, tetapi transformasi. Transformasi terjadi, perubahan yang sempurna akan terjadi. Siapa yang mempengaruhi kita untuk mengubah kita? Yaitu kalau yang tidak sempurna, perubahan kita tidak sempurna. Tapi yang mengubah kita, yang mempengaruhi kita sempurna, kalau begitu perubahan kita akan sempurna. Yaitu transformasi. Kita harus ingat perubahan yang terjadi di dalam kita oleh karena Yesus Kristus itu luar biasa.
Karena itu apa yang terjadi di dalam kita itu bukan perubahan. Tetapi apa yang terjadi di dalam kita adalah transformasi. Surga sempurna. Kepercayaan itu sempurna. Firman Tuhan sempurna. Kalau kita mau ikuti, pegang, renungkan, kalau begitu apa yang akan terjadi di dalam perubahan apa saja terjadi di dalam kita, itu akan sempurna. Karena itu apa yang terjadi di dalam kita bukan perubahan, tetapi yang terjadi di dalam kita adalah transformasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam kita transformasi terjadi. Khususnya dalam bagian seperti berikut ya bapak-bapak, ibu-ibu. Coba lihat. Yang terjadi pertama, transformasi di dalam kita, yaitu di bagian mata. Mata. Dulu mata kita fokus pada apa yang kita tidak punya. Apa yang kurang di dalam kita. Karena itu dengan mata itu di dunia, kita selalu mengeluh. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mata kita berubah. Mata kita mengalami transformasi. Karena itu sekarang kita memandang Tuhan saja. Ada masalah, di belakangnya ada Tuhan. Dulu mata kita fokus pada masalahnya. Tetapi sekarang mata kita yang mengalami transformasi melihat Tuhan di belakang masalah. Atau di dalam masalah. Mata kita mengalami transformasi seperti itu. Karena itu kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Kita mempunyai masalah apapun, Tuhan menyertai kita. Mengapa kita dapat mengaku seperti itu? Karena mata kita mengalami transformasi karena Yesus Kristus. Di belakang masalah selalu ada Tuhan. Di dalam masalah selalu ada Tuhan. Kita ada di dalam masalah, kita ada di dalam kesulitan, penderitaan. Di belakang masalah, di dalam masalah, Tuhan tetap ada. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Dia Immanuel. Selalu bersama kita, selalu beserta kita. Orang yang mengalami transformasi karena Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, yang mengalami transformasi secara dasarnya, mata mengalami berubah. Mata berubah. Sekali lagi, dulu melihat selalu masalah dengan mata kita. Tetapi kita sekarang melihat Yesus di belakang masalah. Selalu ada. Dengan mata kita yang mengalami Yesus Kristus. Dia siapa? Sebagai juru selamat. Memberi nyawanya untuk menyelamatkan kita. Untuk pertama secara dasarnya, yang mengalami transformasi memiliki mata yang baru. Yang dapat melihat Yesus selalu yang ada di belakang masalah. Kemudian, orang yang mengalami transformasi, perubahannya terjadi di dalam hati. Hati berubah. Hati juga akan mengalami transformasi. Di dalam hati kita ada
satu kalimat yang tidak berubah. Orang yang mengalami transformasi karena Yesus Kristus. Di dalam hatinya, dia tetap pegang satu kalimat, yaitu Allah selalu benar. Allah selalu benar. Dulu hati kita sering goyah. Ada masalah, goyah. Ada kesulitan, goyah. Di dalam hatinya penuh dengan mengeluh. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa Tuhan membuat saya mengalami kesulitan seperti itu? Kalau kita mengikuti dunia, pengakuan kita selalu seperti itu. Mengeluh. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan tidak melakukan seperti itu? Mengapa Tuhan menyakiti hati saya? Mengapa Tuhan tidak melakukan seperti itu? Mengapa Tuhan tidak melakukan ini, itu? Melalui pengakuan kita seperti itu, kita sebenarnya mengaku bahwa Allah tidak benar. Tidak boleh melakukan seperti itu. Itu bukan kehendak saya. Tuhan harus mengikuti kehendak saya. Tetapi orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, yaitu orang yang mengalami transformasi di dalam hidupnya, hatinya, dia mempunyai satu kalimat yang kuat, yang tidak berubah dalam hatinya, yaitu Allah selalu benar. Di PHK, mengeluh, itu bukan kehendak saya. Saya tidak mau. Mengapa Tuhan lakukan seperti itu? Tetapi orang yang mengalami transformasi, hatinya dirubah, di dalam hatinya selalu ada satu kalimat yang kuat, yang tidak berubah, yaitu Allah selalu benar. Allah selalu benar. Allah selalu benar. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang mengalami transformasi karena Yesus Kristus, iman akan dirubah. Orang yang percaya pada Yesus, orang yang tidak percaya pada Yesus, semuanya mempunyai kepercayaan masing-masing. Kepercayaan kepada dewa yang lain, atau percaya pada dirinya. Melahirkan anak, kita mempunyai satu iman. Dia akan menjadi baik setelah dia jadi besar. Ya, masing-masing mempunyai kepercayaan. Mau membuka PT. Kalau tidak ada kepercayaan, tak mungkin membuka PT. Ketika membuka PT, karena ada kepercayaan. Kepercayaan pada apa? Saya kurang tahu. Tapi masing-masing mempunyai kepercayaan. Tapi kalau kita memiliki transformasi yang luar biasa melalui Yesus Kristus, iman kita dirubah. Yaitu kepercayaan kita begini. Allah melakukan segala sesuatu untuk menggenapi kehendaknya. Sampai sekarang kita pegang kehendak diri kita. Kalau sesuatu berjalan tidak sesuai dengan semau saya mengeluh, menangis, mengeluh kepada Tuhan. Tetapi bagaimanapun Allah melakukan segala sesuatu untuk melaksanakan kehendaknya. Tujuan hidup kita di dunia ini untuk melaksanakan kehendaknya, bukan kehendak diri saya atau diri kita sendiri, tapi mau melaksanakan kehendak Tuhan. Karena itu, kalau kita mempunyai mata yang sempurna melalui transformasi dari Yesus, kalau kita mempunyai hati
yang dirubah secara total, yang mengalami transformasi karena Yesus. Dan juga di dalam iman, kalau kita mengalami transformasi, akibatnya, hasilnya, kita selalu ingin mencari kehendak Tuhan. Melalui melaksanakan kehendak Tuhan, kita ingin memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita salah satu kita selalu mau lakukan atau pilih terpusat pada dirinya atau terpusat pada Allah. Mencari kehendak diri atau mau menemukan kehendak Tuhan. Sekarang kita mempunyai satu masalah besar, yaitu Corona 19. Tadi orang yang dirubah di mata, di hati, di iman. Orang itu mementingkan apa? Pentingnya apa? Hasilnya apa? Yaitu mulai mencari kehendak Allah, bukan kehendak diri. Di bawah Corona 19 ini, kita harus mencari kehendak Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, kehendak engkau apa? Apakah kehendak engkau melalui Corona 19 ini? Mungkin yang pertama, manusia atau uang atau dunia itu bukan solusi yang sempurna. Karena manusia, uang, dunia tidak sempurna. Sebagian dalam hidup kita itu akan membawakan perubahan dalam hidup kita. Tetapi ada keterbatasan. Kita betul-betul mulai mengaku bahwa manusia, uang, dunia bukan solusi yang sempurna bagi kita. Kita harus mengaku bahwa kita terbatas. Sebelumnya kita mencari uang, mengejar uang, mementingkan hubungan dengan orang yang lain. Kadang-kadang bersandar kepada orang yang lain, minta kepada orang yang lain. Tetapi melalui Corona ini, kita harus tahu bukan manusia, bukan uang, bukan dunia, tetapi hanya Tuhan saja. Tidak terbatas. Kepada siapakah kita harus bersandar? Hanya Tuhan saja. Yang kedua, melalui Corona ini kehendak Tuhan, yaitu semuanya akan mengecewakan kita. Manusia, uang, dunia. Kita tidak punya apa-apa, tidak bisa pergi kemana-mana di bawah Corona ini. Tetapi kita, satu hal yang kita pegang, yaitu firman Tuhan. Kita tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi kita bisa pergi ke firman Tuhan. Menggali, merenungkan firman Tuhan. Di dalamnya ada berkat yang berlimpah-limpah. Jangan mengeluh-mengeluh saja. Oh, hidup kita terbatas. Tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa bertemu dengan siapa-siapa. Tapi kapan saja, di mana saja, kita pegang firman Tuhan, buka firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berjalan bersama firman Tuhan. Di dalamnya ada solusi hidup. Di dalamnya berkat yang berlimpah-limpah. Hanya firman Tuhan saja tidak akan mengecewakan kita. Itu kehendak Tuhan. Kita dapat menemukannya. Dan juga kehendak Tuhan di bawah masalah Corona ini, yaitu
betul-betul menjelang hari kiamat. Sekarang di bawah masalah corona, kita mengalami keterbatasan. Kadang-kadang kecewa, kacau. Kalau hari kiamat datang, lebih-lebih lagi. Melalui masalah corona ini, Tuhan mau menyiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat. Dan juga sedikit Tuhan memperlihatkan seperti apakah hari kiamat itu. Dan juga bagaimanakah kita harus menghadapinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, firman Tuhan mengatakan pasti ada hari kiamat. Firman Tuhan berkata itu menjelang, dekat. Sebelumnya Tuhan memperlihatkan hari kiamat melalui gempa bumi atau apapun. Tapi kali ini sekali lagi melalui Corona-19, Tuhan memperlihatkan seperti apakah hari kiamat itu. Dan juga siapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Tuhan mengajar. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lebih lagi dapat mencari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apakah melalui Corona-19 ini? Ada firman Tuhan, carilah kehendak Tuhan melalui Corona ini. Dan juga setelah Corona-19, kita harus hidup bagaimana? Kita harus mencari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hilang semua di bawah Corona-19 ini. Tetapi di dalam tangan kita tetap ada firman Tuhan. Selalu cari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Dengan mata yang mengalami transformasi. Dengan hati yang mengalami transformasi. Dengan iman yang kita alami transformasi. Jangan mengeluh di bawah corona ini sulit, tapi terus-menerus mencari kehendak Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau itu bapak-bapak, ibu-ibu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.